Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Zakia Ulia Rahmawati, NIM 195211256, dan teman-teman saya, Mutiara Alfianita, NIM 195211284, Lailatus Saadah, NIM 195211288, dan Marsilia Nuraini, NIM 195211292. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai suku. Adapun yang akan kita pelajari tentang suku yaitu yang pertama, apa pengertian dari suku. Yang kedua, bagaimana karakteristik dan macam dari suku. Yang ketiga, bagaimana dasar hukum suku. Yang keempat, bagaimana bentuk resiko pada suku. Yang kelima, bagaimana proses penerbitan suku. Dan yang terakhir, siapa saja yang terlibat dalam penerbitan suku. Yang pertama yaitu pengertian suku. Suku, syikak atau asyuk berasal dari kata syak yang pada mulanya berarti lembar pernyataan atau kesaksian yang digunakan orang Arab kuno untuk keperluan keamanan, jaminan, imbalan, dan perdagangan. Suku dapat pula diartikan dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas. Yang pertama, kepemilikan aset berwujud tertentu. Yang kedua, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Yang ketiga, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sementara itu, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang. Suku mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Suku bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana investasi yang disasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Transaksinya bukan akad hutang piutang, melainkan penyertaan. Macam-macam karakteristik suku yaitu yang pertama ada merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak bermanfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Keempat, penerbitan melalui special purpose atau SPF. Yang kelima, memerlukan analisis aset dan penggunaan proses. Macam-macam suku. Yang pertama ada suku jaroh, yaitu suatu sertifikat yang memuat nama pemiliknya dan melambangkan kepemilikan terhadap aset. Yang kedua ada suku musyarakah, yaitu obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah. Yang ketiga ada suku istina, yaitu obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istina. Yang keempat ada suku mudharabah, di sini yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama yang satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. Akan meneruskan dari teman saya, yaitu poin D tentang dasar hukum suku. Nah, dalam melihat ini, Majelis Ulama Indonesia dalam peraturannya nomor 9 tahun 2000 tentang pembayaran ijarah itu menilai bahwa kebutuhan masyarakat itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang. Di sini kita bisa sebut juga akad ijarah itu termasuk akad jual beli. Yang B, bahwa kebutuhan tentang ijarah ini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah melalui akad pembiayaan ijarah. Dan C, bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam setelah melihat dari hukum itu terdapat di surat Al-Baqarah
ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu. Apabila bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bila bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah meneruskan dari teman saya, yaitu poin D. Selanjutnya adalah poin F, yaitu bentuk-bentuk resiko yang terdapat pada suku. Nah, resiko yang terdapat pada suku itu pertama ada resiko operasional, yaitu resiko yang dapat timbul dalam kegiatan bisnis akibat dari pengelolaan yang tidak tepat. Ini berasal dari faktor eksternal. Contohnya adalah yang pertama, resiko kegagalan pembayaran. Nah, kegagalan pembayaran ini dapat terjadi apabila penerbit suku itu tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok sukunya itu. Terus yang B adalah resiko pembayaran kupon. Itu adalah resiko di mana penerbit sukunya itu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kupon pada investor di waktu yang tepat. Yang C adalah resiko terkait aset. Nah, aset ini menjadi dasar penerbitan suku. Seperti itu. Terus yang poin ada mitigasinya ya. Mitigasinya ini kalau di Indonesia ini hampir tidak ada. Dari resiko operasional itu hampir tidak ada, karena pembayaran pokok dan imbalan suku retail itu dijamin penuh oleh negara, dan ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Terus yang kedua adalah risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini adalah potensi kerugian bila sebelum jatuh tempo pemilik suku yang memerlukan dana tunai itu mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Seperti itu. Cara mitigasinya yaitu investor bisa menjual melalui mitra distribusi atau bank lembaga keuangan lain dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Terus yang ketiga adalah risiko pasar atau market risk. Pengertiannya itu adalah potensi kerugian bagi investor bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Mitigasi buat risiko ini adalah bila harga suku retail di pasar sekunder itu sedang mengalami penurunan, sebaiknya jangan dijual terlebih dahulu, tunggu harganya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang proses penerbitan suku. Untuk menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang dilakukan oleh emiten tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, memiliki fundamental dan citra yang baik. Dalam penerbitan obligasi syariah, sebelum ditawarkan kepada investor harus melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, emiten melalui underwriter menyerahkan proposal penerbitan obligasi syariah kepada DSN atau MUI. Yang kedua, pihak penerbit melakukan presentasi proposal di Badan Pelaksana Harian DSN. Yang ketiga, DSN mengadakan rapat dengan tim ahli DPS dan hasil rapat menyatakan opini syariah terkait proposal yang diajukan. Setelah disetujui oleh DSN, maka proses penawarannya yang pertama, emiten menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan obligasi syariah kepada underwriter. Yang kedua, underwriter melakukan penawaran kepada investor. Yang ketiga, bila investor tertarik, maka akan menyerahkan dananya kepada emiten melalui underwriter. Yang terakhir, emiten akan membayarkan bagi hasil dan pembayaran pokok kepada investor. Selanjutnya yaitu ada pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Adapun pihak-pihaknya, yang pertama ada obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal suku sampai suku jatuh tempo. Yang kedua ada special purpose
special atau SPV adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Yang ketiga ada investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. Di dalam obligasi syariah terdapat juga beberapa pokok ketentuan sukuk. Yang pertama ada ketentuan umum. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Yang kedua, obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya ada ketentuan khusus. Yang pertama, akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang selanjutnya, jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, pendapatan atau hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah, mudorobah atau sohibul mal harus bersih dari unsur non-halal. Yang keempat, pendapatan hasil yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.